Malam guys, apa kabar semuanya? Udah pada bobo apa? Saya mau sedikit bercerita guys. Dulu saya pada tahun mungkin udah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya. Saya ini kecelakaan dari motor guys. Lihat tangan saya. Nah ini yang benar. Harusnya kan apa namanya, tulang ini ya, tulang yang ada di tangan itu harusnya kan di sini. Nah kalau saya tuh yang harusnya di sini, jadi muter ke sini. Saya tuh habis kecelakaan dari motor guys. Makanya kalian kalau naik motor kemanapun anda pergi, hati-hati di perjalanan, karena nyawa itu cuma satu guys. Dan jangan lupa, sebetulnya pakai helm tuh wajib ya guys. Jadi saya mau ngasih tahu sama kalian, intinya kemana anda pergi, kalau anda mengendarai motor gitu ya, kemana anda pergi, mau dekat mau jauh gitu ya, nomor satu harus pakai helm, karena itu demi keselamatan guys. Jangan sampai kayak saya gini. Dulu saya jatuh dari motor, mungkin udah 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya juga emang nggak tahu kalau waktu itu saya mau kecelakaan, karena kecelakaan itu kan takdir dari Allah gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Pas kebetulan waktu itu saya tuh nggak pakai helm ya, pikiran saya tuh karena cuma deket, tapi kan kita nggak tahu kita itu mau celaka gitu ya. Saya kepala pun kena sebelah, tangan pun kena sebelah, kaki pun kena. Jadi saya tuh posisi itu pas naik motor itu, pas posisi lagi turun, posisi saya tuh lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan guys. Saya lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan, udah gitu mau ke rumah saudara saya, karena saya ada saudara di daerah pegunungan. Jalannya itu yang baru dicor guys, yang baru dicor. Jalan itu kan kalau baru dicor itu kan licin banget gitu ya guys. Pas lagi tikungan posisi nikung sambil agak kayak gitu ya, kayak turun kayak gitulah ya. Posisinya itu kepleset, tekor motornya, begitu tekor tuh untung saya nggak masuk jurang guys. Kalau beloknya, ibaratnya motor pas jatuh beloknya ke kanan ya, pasti saya masuk jurang. Tapi alhamdulillah waktu saya jatuh itu guys, posisinya motornya itu apa namanya, tekornya itu beloknya itu ke kiri gitu ya. Jadi ke kanan itu jurang gitu ya, ke kiri itu ada solokan kecil gitu ya. Jadi ada kayak bebatuan pinggirnya itu ya, gitu. Ada tanah macam bebatuan, bawahnya itu kayak solokan longkang gitu ya. Nah saya tuh masuk ke longkang guys. Dan pada waktu itu saya jatuh, emang agak terasa juga gitu ya, krek perasaan gitu ya, kayak ada yang patah. Saya waktu itu tuh masih sadar, sampai saya dari longkang tuh susah juga jalan walaupun kaki sakit gitu ya. Aku tuh masih sadar, dan aku mikir, motor tuh kok nyala terus gitu ya. Aku pengen matiin motor supaya jangan berisik, nyala terus maksudnya. Aku kan pengen minta tolong sama orang supaya orang dengar maksudnya gitu ya. Waktu itu aku tuh kebetulan posisi rumah tuh nggak banyak banget sih, cuma mungkin ada 5 rumah atau 6 rumah waktu itu, karena saudara saya itu rumahnya itu jauh dari
perkampungan orang banyak waktu itu. Lama nggak ketemu, waktu itu saya pengen ke tempat saudara, tapi ternyata yang nggak tahu aku kecelakaan jalan gitu guys. Dan waktu itu kan saya merangkak berusaha untuk mematikan motor waktu itu, walaupun sakit gitu ya. Dan alhamdulillah merangkak sampai bisa aku matiin motor itu sangat kan berisik. Dan tiba-tiba ada orang yang mau lewat, otomatis kan kalau mau lewat ada motor aku kayak gini ya, otomatis orang tuh berhenti. Aku bilang mbak mbak tolong dong, aku bilang tolong dong ke bawah, saya mau, boleh saya minta tolong eh, yang namanya si A gitu ya, suruh kesini jemput saya jatuh, saya mau ke rumah dia tapi tiba-tiba saya jatuh. Dan setelah itu saudara-saudara datang jemput saya sudah nggak sadarkan diri lagi. Dan waktu itu sadar-sadar itu aku tuh udah posisi lagi di apa, saudara tuh udah banyak kumpul gitu, sudah kumpul pada, dan saya juga katanya ini kalau urat saraf nggak diurut sama saudara saya, ya mungkin nggak tahu gimana gitu ya. Cuma ini saya tuh waktu belum sembuh total gitu ya, saya tuh sering nangis guys, sedih gimana ya, posisi kan kita kan hmm, apa-apa kan kegunaan itu kan manfaat, mungkin anda juga tahu guys ini manfaatnya buat apa gitu ya. Kalau ini kan buat makan gitu ya, ya alhamdulillah juga yang buat makan, ya alhamdulillah nggak apa, nggak terjatuh lah gitu, nggak kecelakaan. Cuma ini sama ini semuanya sebelah sebelah guys, kepala sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah. Kaki saya tuh kena coran juga, terlalu dalam banget, dan akhirnya dijahit ya. Walaupun saya takut pada waktu itu, dokter bilang kok merengek merengek kayak anak kecil, tapi kan karena saya kan takut dijahit ya, terpaksalah dijahit walaupun sakit ya, supaya jangan bocor katanya gitu ya. Sedih guys, aku itu berapa bulan ya guys, sampai tanganku itu di apa namanya, digendong ya, digendong kayaknya kalau nggak salah tuh hidupku merana waktu itu, sampai gimana hidup saya gitu ya. Ya posisi saya kan sendiri ya guys, posisi nggak punya suami gitu ya. Dan yang namanya sendiri gimana gitu ya, mandi sendiri, apa-apa sendiri, otomatis saya tuh ngedrop banget. Gimana kalau saya nggak bisa kerja lagi, tangan saya udah kayak gini. Apakah pikiran itu waktu itu stres banget, sampai kadang-kadang saya tuh ya, kadang-kadang aku juga sadar aku kan umat muslim gitu ya, kadang aku juga astagfirullahaladzim kayak gitu ya, kok bisa kayak gini. Tapi aku harus berusaha tegar gitu ya, sabar. Ya mungkin ini ujian cobaan dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya, ini cobaan buat aku ya. Aku juga harus menyadari, aku juga ikhlas gitu ya, ya mungkin udah takdir saya harus jatuh gitu ya. Waktu itu kan saya sampai 5 bulanan, 6 bulan di rumah. Dan ini juga kan saya berobat terus, berobat jalan terus, sampai ke ahli tulang. Yang tadinya saya tuh tangan saya tuh kayak gini terus guys, ini saya praktekin aja yang tangan yang benar ya. Dulu tangan saya tuh kayak gini terus semenjak saya jatuh. Di sini tuh biru, di sini biru, pokoknya semua urat tuh yang 5 kayak gini biru semua guys. Tangan kayak gini, bayangin, nggak bisa nutup guys. Sedihnya waktu itu gimana nasib saya ke depannya, gimana, masa seumur hidup kayak gini terus nggak bisa nutup gitu ya, kan aku sedih banget guys. Dan saya tuh pergi ke
tukang urut yang ahli tulang gitu ya. Saya diurut sama tukang urut sedikit demi sedikit gitu ya. Pertama bisa kayak gini, satu kali diurut, kedua kali diurut bisa kayak gini, 3 kali diurut bisa kayak gini, keempat, kelima, keenam, sampai 9 kali diurut. Alhamdulillah tangan saya udah bisa kayak gini guys, bisa kayak gini. Kata tukang urut kalau udah bisa kayak gini guys, berarti saya tuh udah sembuh, udah normal gitu ya. Begitu saya 8 kali sudah diurut, sudah kayak gini guys, sudah bisa ngepel gitu ya, tangan kayak udah sampai kayak gini. Kan ini masalahnya tuh tulang gitu ya, nggak bisa dikembalikan ke tempat ini lagi. Karena apa? Karena ini juga kan nah tulang yang di sini ada yang rengat, ada yang pecah, ada yang patah. Jadi ini ada yang tinggi, ada yang pendek, jadi beda. Kalau ini mah yang benernya tangan, kalau ini kan tuh ada perbedaannya guys di sini. Jadi ini nggak bisa kembali ya. Kadang kalau saya posisi kayak gini ya agak sakit juga sih, tapi ya aku juga bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa kerja, aktivitas kembali. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di Bandung gitu ya. Alhamdulillah saya sudah bisa kerja kembali, sudah sehat. Aku bersyukur banget gitu ya, bahwa aku bisa sehat kembali seperti semula ya, walaupun kayak gini. Tapi gak apa-apa. Jangan lupa buat kalian guys, kemanapun anda pergi, mau jauh mau dekat, jangan lupa guys pakai helm. Karena itu untuk satu, untuk keamanan di perjalanan. Kedua itu diwajibkan pakai helm guys. Oke, ingat guys, pakai helm demi keselamatan. Oke, sekian dulu cerita dari saya guys, sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Salam dari Sally Bandung. Dadah.